Perkenalkan, saya Orizal Cisera Sinaga dari Budidaya Perairan NIM 190254243006. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus karbon dan siklus hidrologi. Yang pertama, siklus karbon. Pengertian karbon. Karbon adalah unsur alami yang ada di bumi dan selalu melakukan siklus yang terjadi dari waktu ke waktu. Di atmosfer, terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Selanjutnya, asal karbon. Karbon merupakan zat yang telah ada semenjak proses terbentuknya bumi. Karbon terdapat pada semua benda mati dan makhluk hidup. Karbon terdapat di udara dalam bentuk gas karbon dioksida. Pada tumbuhan, karbon terdapat pada batang, daun, akar, buah, juga pada daun-daun kering yang telah berguguran. Sebagian karbon pada tumbuhan membentuk suatu zat yang disebut hidrat arang atau karbohidrat. Hidrat arang merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia maupun hewan sebagai sumber tenaga dan pertumbuhan. Dari gambar ini, kita dapat melihat siklus karbon. Yang pertama, karbon dioksida yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang terbesar karbon dioksida ke atmosfer. Selanjutnya, karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan pada tumbuhan yang dimaksudkan merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu, hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Dimulai dari hewan herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora, dan seterusnya. Jasad hewan yang sudah mati atau urine fesesnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detrivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri pengurai akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan. Untuk memahami hal ini, maka sangat penting ketika melihat apa yang terjadi saat karbon dioksida dilepaskan, serta bagaimana bahan bakar fosil ini terbentuk. Sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa dan merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapisan dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Lalu, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Saat ini lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbang sekitar 37% dari emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua adalah siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung dan berada di bumi. Kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidrologia, yang berarti ilmu air. Hidrologi ialah cabang ilmu geografi yang membahas tentang distribusi, kualitas, dan pergerakan air di bumi. B. Tahapan terjadinya siklus hidrologi. Dari gambar ini kita dapat melihat yang terjadi pertama yaitu evaporasi. Siklus hidrologi berawal dengan terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air yang tertampung di danau, sungai, laut, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air dengan bantuan panas matahari.
Evaporasi adalah suatu proses yang mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau biasa disebut dengan penguapan. Lalu ada transpirasi. Penguapan air ini bukan hanya terjadi di badan air dan tanah. Penguapan air juga dapat berlangsung dari jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Penguapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Lalu yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Selanjutnya ada sublimasi. Tahapan yang lainnya adalah sublimasi, yaitu proses naiknya uap air ke atas atmosfer bumi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau puncak gunung menjadi uap air, tanpa harus melalui proses pencairan. Lalu ada adveksi. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Jadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu horizontal. Lalu runoff. Proses terjadinya siklus hidrologi selanjutnya ialah tahap runoff. Tahapan runoff ini terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Runoff atau lempasan ialah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah di permukaan bumi. Lalu ada infiltrasi. Infiltrasi adalah air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian kecil dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori tanah, merembes dan menumpuk menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan segera lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Macam-macam siklus hidrologi ada 3. Yang pertama siklus pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Pada siklus ini, uap air akan diturunkan menuju sekitar laut melalui hujan. Berikut adalah penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek. Yang pertama, air laut mengalami proses penguapan dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Berikut gambar dari siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi saat air yang berada pada badan air menguap, terkondensasi menjadi awan, kemudian awan tersebut bergerak ke tempat lain karena terdorong oleh angin atau karena perbedaan tekanan yang menurunkan hujan di permukaan tanah. Biasanya air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air. Akibatnya adanya panas matahari. Uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer, daratan uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Seperti ini adalah siklus sedang dari hidrologi. Lalu yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim tropis atau daerah pegunungan. Siklus hidrologi panjang sebenarnya sama peristiwanya dengan siklus hidrologi sedang. Yang membedakannya adalah siklus ini memiliki daerah yang sangat luas, sehingga perubahannya terjadi menjadi hujan salju dan mengalir melalui sungai dan akan kembali menuju laut. Penjelasan mengenai siklus hidrologi panjang adalah, yang pertama, air laut yang terkena pemasangan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air.
Yang kedua, uap air yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Yang ketiga, kemudian awan terbentuk dengan mengandung kristal-kristal es. Yang keempat, awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Lalu awan akan mengalami presipitasi dan kemudian akan turun sebagai salju. Salju akan terakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air yang berasal dari gletser akan mengalir di sungai tersebut kemudian kembali ke laut. Ini adalah gambar dari siklus panjang hidrologi. Terima kasih telah menonton video ini.